Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 209 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa in zalaltum, mongko lamun condong utawa kepleset sapa sira kabeh. Ayat ini nyambung ayat sebelumnya, yaitu kemarin dijelaskan dalam ayat sebelum ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, pada ayat tersebut Allah menegaskan, mengingatkan gitu loh kepada seluruh mukminin mukminat, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, kalian masuklah dalam Islam secara total gitu loh. Total artinya ya seluruhnya, siang malam non stop 24 jam. Matanya Islam, hidungnya Islam, mulutnya Islam, tangannya Islam, kakinya Islam, pendengarannya Islam, semua total. Seluruh jiwa raganya harus masuk secara total di dalam Islam secara total juga. Fisilmi kafat, jangan setengah-setengah, jangan mentah-mentah, harus Islam secara utuh. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sungguh bahwasanya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Dan siapa yang memilih lainnya Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang memilih lainnya Islam sebagai agama, maka enggak diterima agama orang tersebut. Besok di akhirat termasuk kelompok orang yang khasirin, yang rugi. Dalam ayat ini, yaitu ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang yang beriman, masuklah kalian semua dalam Islam secara total gitu loh.
kafah. Kemudian berikutnya Allah juga mengingatkan, wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalian jangan sekali-sekali mengikuti jejak-jejaknya syaitan, baik jejak digital maupun non digital, jaringan-jaringan syaitan, jalan-jalan syaitan, baik secara online maupun offline. Sekarang ini jaringan bermacam-macam jaringan. Ada YouTube, ada WhatsApp, ada Syekh Google, Gmail, ada apa lagi nggih? Ada video call, ada apa lagi nggih? Ya, Telegram dan Facebook dan lain sebagainya. Di sana banyak jaringan-jaringan setan. Allah mengingatkan, wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu, syaitan itu sangat memusuhi kalian. Musuh yang bebuyutan, yang nyata gitu loh. Ini yang bilang Allah. Allah tuh hak gitu loh. Enggak ngapusi. Kalau bahasa sekarang tuh hoak. Enggak hoak. Hak gitu loh. Maka waspadalah. Syaitan tuh nggak pernah mengenal lelah, nggak pernah mengenal putus asa. Ingin menyesatkan Bani Adam. Dan sudah banyak yang disesatkan. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu taqilun. Sudah banyak kelompok-kelompok dari kalian yang disesatkan oleh syaitan itu. Apakah kalian nggak berakal? Afalam takunu taqilun. Ini semua firman-firman Allah, WA Allah, wahyu Allah gitu loh. Itu hak, nggak hoak gitu loh. Nah di sini berikutnya Allah bilang apa? Fa in zalaltum, mongko lamun tandang, artinya kepleset sapa sira kabeh, tidak mengikuti jejaknya atau protokol Islami. Syariat Islam tidak diikuti, kepleset ngikuti jejaknya syaitan. Nah, kalau terjadi semacam ini, kemudian kamu malah musuh orang Islam, orang berjuang untuk membela Islam kamu musuhi, kamu anggap radikal, kamu anggap intoleran, kamu anggap suka mecah belah umat dan lain sebagainya. Nah ini loh, kamu namanya zalaltum. Tergelincir itu namanya kamu. Para ulama kamu maki-maki, habaib kamu intimidasi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Orang mudah sesat, disesatkan setan gitu loh. Saking cerdasnya setan untuk menyesatkan Bani Adam. Nah ketika kalian tergelincir, tersesat, sehingga kalian mendukung jejak setan, akhirnya memusuhi orang yang membela Islam, memusuhi orang yang menegakkan akhlak karimah, menegakkan agama Allah. Namanya kamu zalaltum, tergelincir menjadi temannya syaitan. Nah ketika terjadi semacam itu, Allah berfirman selanjutnya, mim ba'di ma ja'atkum, saking sakwuse wis teka kum ing sira kabeh al bayyinatu apa pira-pira keterangan. Kamu sudah tahu bahwa korupsi itu haram, judi itu haram, selingkuh itu haram. Ini bayinat namanya. Islam itu hak. Sholat itu harus ditegakkan, puasa harus dilaksanakan, haji, umrah dan lain sebagainya. Jujur, yang adil itu harus dilaksanakan. Ini namanya bayinat. Kamu sudah tahu itu.
apa yang halal, apa yang haram, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang makruh, mana kamu sudah tahu semua. Mimba dima ja'at umul bayinat. Loh, malah mendukung jejak syaitan. Jejaknya iblis yang suka musuhi Islam, memaki-maki Islam, menghina-hina Islam. Islam dianggap apa, radikal. Islam dianggap intoleran. Islam dianggap memecah belah persatuan dan kesatuan. Loh, ini bahasanya iblis itu. Bahasanya syaitan itu. Syaitan, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu tuduh-tuduh, kamu sudut-sudutkan sebagai radikalis. Ternyata yang radikal siapa itu? Nah, semua orang tahu kan siapa yang radikal, siapa yang intoleran, siapa yang biadab. Rakyat malah dimusuhi, tembak mati, ya Allah. Padahal bukan koruptor, bukan penjahat, bukan bandar judi. Siapa yang radikal itu? Astagfirullahaladzim. Ini namanya fa'in zalaltum. Kalau kamu tergelincir, akhirnya mengikuti, cenderung membela khutuwati syaitan, jaringan-jaringan syaitan kamu ikuti. Padahal kamu sudah tahu mana yang hak, mana yang adil. Adil itu gimana? Katanya kamu hukum harus tegakkan seadil-adilnya. Mana buktinya? Malah lebih daripada radikal. Anjing aja tahu kok mana yang hak, mana yang batil. Ingat gak kisahnya Ashabul Kahfi? Tahu itu anjing. Oh ini hak, oh ini batil, tahu. Lah ini manusia. Sudah tahu bayinat. Oh ternyata ulaika kalan'am. Mereka itu bagikan binatang. Balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Anjing aja tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini terjadi di era kita sekarang ini. Fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat. Fa'lamu. Maka Allah selanjutnya fa'lamu. Mongko pada ngerti ya sira kabeh. Ketahuilah oleh kalian semua, annallaha ing satemene Gusti Allah azizun, iku zat kang maha perkasa, maha menang, hakimun, tur iku zat kang maha wicaksana. Tuh, ketahuilah oleh kalian, Allah maha perkasa, maha menang. Allah pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang hina-hina agama Allah, memaki-maki agama Allah, yang memusuhi agama Allah. Allah sudah bilang, udkhulu fisilmi kafah. Loh, orang yang mengajak Islam, mengajak akhlak karimah, kamu musuhi, kamu uber-uber, kamu tangkap, kamu bunuh. Ya Allah, ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah maha menang, maha bijaksana. Pasti Allah akan memberikan balasan, akan memberikan azabun azim gitu loh. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Ini gak main-main. Orang yang mendukung jejak syaitan pasti suatu saat, enggak di dunia, besok di akhirat. Di dunia ini Allah masih Maha Rahman Rahim. Fadlun minallah masih tetap dicurahkan. Di ayat yang lain Allah bilang apa? Laula fadlullahi alaikum warahmatuh. Seandainya enggak ada fadlun minallah pada kalian, enggak ada anugerah rahmat kasih sayangnya Allah pada kalian. Oh, udah kiamat dunia ini. Udah digulung gitu loh. Habis agama Allah dimaki-maki, Islam dihina-hina.
Islam disudut-sudutkan dengan dalih, oh ini mau mecah belah kesatuan dan persatuan dan lain sebagainya. Negara nggak boleh kalah dengan segelintir orang. Itu bahasanya bahasanya Fir'aun itu. Fir'aun tuh gimana ceritanya? Musa ini gawat, itu tukang sihir. Kita nggak boleh dikalahkan oleh seorang Musa. Harus dihabisi itu Musa. Bahasanya Fir'aun itu. Sepanjang sejarah para nabi, para rasul juga gitu. Semua nabi, semua rasul itu membela Islam. Membela agama Allah gitu loh. Menegakkan agama Allah. Tapi dimusuhi selalu. Dihina-hina, dimaki-maki, ditangkap, di penjara, dan dihukum mati. Ya Allah, astagfirullah. Ini dalam sejarah para nabi dan para rasul. Nah, kalau sekarang para ulama, para habaib terjadi semacam itu, maka itu sunnatullah. Artinya apa? Ya, tantangannya orang menegakkan Islam. Tantangan orang berjuang dalam jalan Allah. Ya begitu. Ada tantangan dan rintangan. Jeung Nabi Muhammad aja juga dimusuhi. Diusir-usir, diburu-buru. Diober-ober. Akan ditangkap juga. Apalagi kita ini bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan sahabat, bukan tabi'in. Bukan para wali, bukan para ulama. Ulamanya sudah pulang ke rahmatillah. Wali-wali sudah pulang ke rahmatillah. Tinggal Gus dan Ning. Apalagi kita bukan Gus, bukan Ning lagi. Ya harus ada tantangan dan rintangan dalam mengemban atau memegang teguh Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Pialanya jannah. Masa orang dapat piala tanpa tantangan dan rintangan? Ya, harus ada tantangan dan rintangan. Yang berhasil, yang sukses, nah nanti dapat pahala. Dikasih kalung emas dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam perjuangan membela Islam, menegakkan Islam. Pasti ada tantangan dan rintangan. Yang nanti juga banyak juga kelompok-kelompok kita sama-sama NU loh katanya. Sama-sama Thariqah loh. Bisa jadi tergelincir juga. Namanya fa'in zalaltum. Akhirnya terjebak mengikuti jaringan-jaringan setan juga. Masuk kelompoknya sana. Jaringan setan. Nah. Maka Allah mengingatkan fa'lamu annallaha azizun hakim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hal yang turuna. Ini istifhamnya istifham ingkari. Artinya apa? Ora padha ngenteni. Hal yang turuna ai ma yantadiru atarikuna ad-dukhul fihi. Orang-orang yang enggak mau masuk dalam Islam secara total itu tidak menunggu, tidak menanti. Hal yang turuna ora padha ngenteni sapa wong akeh sing membela khutuwate setan tuh loh, yang terjebak akhirnya masuk di dalam jaringan-jaringan setan. Mereka tuh enggak menunggu illa ayatiyahum, kejaba ngenteni ing yen to nekake hum ing wong akeh yang membela khutuwate setan, yaitu yang meninggalkan Islam, milih khutuwate setan. Illa ayatiyahum, kejaba ngenteni ing yen to nekakna hum ing wong akeh sing bela syaitan, tidak mau masuk Islam secara kafah. Allahu sapa Allah. Jadi mereka enggak lain hanya menunggu ketentuan Allah, menunggu azab Allah, menunggu hukuman Allah gitu loh. Menunggu azab Allah. Fi dulalin
dalam pira-pira peteng, pira-pira gelap minal ghamami kang saking pira-pira mendung. Kalau sudah ada awan gelap gulita, nggak ada sinar matahari yang nembus, itu awan gelap, dunia jadi peteng, jadi dulal namanya. Petir menyambar-nyambar kesana kemari, tuar gitu. Mereka menunggu itu, menunggu disambar petir gitu loh, menunggu adab minallah gitu loh. Ini Allah baru nurunkan kecil corona itu loh, sebagai peringatan supaya segera kembali kepada Islam kafah. Jangan terus-menerus mengikuti khutuwatis syaitan. Jadi mereka selalu menunggu ini, tidak lain menunggu ketentuan Allah, yaitu adab Allah. Menunggu ada gelap yang gulita, kemudian awan yang tebal, gelap, petir menyambar-nyambar, guntur menggelegar-gelegar, menyambar-nyambar ke sana kemari, angin ribut, puting beliung dan lain sebagainya. Menunggu itu. Kalau udah ada gitu, wah kelabaan mereka, ketakutan. Minta didoakan para habaib, minta didoakan para ulama, datang lagi ke pesantren. Pak Yai pripun, Pak Yai niki dunia gawat gini Pak Yai. Bisa jadi gitu. Kalau belum seperti ini, wah dimosai itu orang yang membela Islam. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Wal malaikatu lan pira-pira malaikat. Jadi mereka juga menunggu itu nanti para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan dunia. Kisah zaman Nabi Nuh terjadi itu, langsung dihabisi. Kisah zaman Nabi Lot, malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. 3 orang, 3 malaikat. Ditanya oleh Nabi Ibrahim ketika bermalam di situ, kok kamu nggak mau makan, nggak mau minum, kamu ini siapa Pak? Oh saya ini utusan Allah, Rasulullah. Saya disuruh menghancurkan kaumnya Nabi Lot. Oh jangan, ampun. Itu Nabi Lot keponakan saya kok. Saya dah tahu. Pokoknya yang membela agama Allah, saya selamatkan. Tapi yang membela khutuwat syaitan, hancur semua nanti. Nggak peduli itu istrinya, nggak peduli itu anaknya. Kalau berpihak pada khutuwat syaitan, semua akan dihabisin. Itu tamunya jeung Nabi Ibrahim dulu. Ketika diutus oleh Allah untuk menghabisi kaumnya Nabi Lot yang nggak mau taat Allah, nggak mau taat Rasulullah, nggak mau takwa Allah, nggak mau taat Rasulullah, nggak mau birrul walidain, nggak mau islahul ummah, nggak mau adail amanah. Ini zaman sekarang bisa jadi mereka menunggu malaikat itu loh, yang diutus untuk menghancurkan dunia. Dunia nggak Indonesia tak. Di dunia ini sudah mulai orang Islam di pojok-pojokkan loh. Di sana di Timur Tengah sudah banyak yang berantakan. Ya Allah, ini Allah yang bilang, hal yang duruna illa ayyatiyahumullah fi dzulalim minas sahab wal malaikah. Mereka tidak menanti, tidak menunggu, kecuali menunggu azab Allah, menunggu ketentuan Allah, menunggu ada gelap gulita yang di situ banyak petir, guntur yang menggelegar-gelegar, menyambar-nyambar. Menunggu malaikat juga, wal malaikatu lan para malaikat. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan dunia gitu loh. Ini sementara masih fadlun minallah azim.
Dunia masih aman. Dunia masih berputar sebagaimana adanya. Siang malam berputar sebagaimana adanya. Namanya fadlun azim. Laula fadlullahi alaikum warahmatuh. Andai kata tidak ada anugerah Allah pada kalian, nggak ada kasih sayang Allah pada kalian, oh sudah kiamat nih, udah dihancurin semua nih. Tapi Allah nggak gitu. Allah tuh Maha Rahman Rahim, sangat sayang pada hambanya, nggak langsung dihabisi. Dikasih peringatan kecil-kecil gitu loh. Kasih ada corona dan lain sebagainya supaya cepat kembali. Fisil mikafa. Allah bilang di ayat yang lain, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti akan saya tunjukkan biar tahu rasa siksa yang kecil gitu loh. Minal adzabil adna. Allah nurunkan banyak bencana ini. Ini maksudnya apa? Peringatan. Bukan azab yang akbar. Bukan siksa yang berat. Yang akbar itu besok di akhirat. Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masuk Islam secara utuh. Udkhulu fisilmi kafat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini Allah yang bilang. Allah yang menyuruh kepada semua hambanya. Maka ini para bapak, para ibu, guys, semuanya aja. Terutama mukminin mukminat. Jangan ikut itu khutuwatis syaitan. Kalian harus tetap fisilmi kafah. Ingin selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Kalau kalian diuber-uber, dimusuhi, dihabisi, nah mati syahid kamu. Para nabi, para rasul juga gitu, diuber-uber, dimusuhi. Sama. Kalau kamu takut, akhirnya masuk jaringan syaitan. Ya Allah, na'udzubillahi min dalik. Maka kita selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah Gusti, lindungilah aku ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini senantiasa kita ucapkan setiap kali mau ngaji, mau baca surat Fatihah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru selanjutnya, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qudiyalan diputus, ditentakna. Al-amru apa? Perkara. Artinya apa? Perkaranya orang yang benar-benar Islam. Perkaranya orang-orang yang mendukung khutuwati syaitan. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Yang benar-benar iman, amal salih, Islam kafah, ditentukan surga. Yang kafir, gak mau iman, gak mau amal salih, malah mendukung khutuwati syaitan, membela jaringan-jaringan syaitan, sudah ditentukan, yaitu nar, jahannam. Wa qudiyal amru, wos ditentokake al-amru apa perkara, baik perkarane mukminin mukminat maupun perkaranya kafirin kafirat, munafikin munafikat, dalimin dalimat. Sudah ditentukan oleh Allah. Allah bilang di ayat yang lain apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaratu. Semua orang kafir, orang munafik, orang dalimin musyrikin, ya Allah, sudah ditentukan, digiring kelak dinar jahannam, ila jahannama zumara, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Oh ini kelompoknya Fir'aun, langsung masuk. Kelompoknya Namrud masuk. Kelompoknya Qarun masuk gitu. Jadi grup-grup gitu loh. Enggak individu-individu,
Sekarang ini kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya iblis, kelompoknya setan, kelompoknya anjing, dan lain sebagainya. Oh, ini kelompoknya ulama, masuk surga. Kelompoknya Habib, masuk surga. Gitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah udah bilang, udah ditentukan seperti itu. Maka di sini ditegaskan wa qudiyal amru, lan wis ditentokake apa al-amru perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi lan maring Gusti Allah. Turja'u dibalekake al-umuru apa pira-pira perkara. Segala sesuatu pasti semuanya akan dikembalikan pada Allah. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.